saya masih diminta di WKN. Oh, masih belum. Masih sebagai PLT kepala. Sekarang PLT-nya sudah berhenti. Berarti definitif, Pak? Udah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek untuk Kepala otorita IKN begitu Pak ya? iya. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Nasib kelanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menjadi tanda tanya. Hidup mati keberlanjutan proyek sebesar 466 triliun rupiah itu ada di tangan Presiden Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Prabowo saat kampanye memang selalu menggaungkan keberlanjutan program-program pemerintahan sebelumnya, termasuk pembangunan IKN. Akan tetapi, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, hingga pidato dalam rapat perdana Merah Putih 3 hari berikutnya, tidak ada satu patah kata pun membahas IKN. Dalam pidato setelah pelantikan misalnya, meski Presiden ke-7 Joko Widodo hadir, tidak ada program IKN disebut. Begitu pula dalam pidato selama 25 menit di rapat Kabinet Merah Putih, Rabu 23 Oktober 2024. Prabowo hanya mengungkapkan program-program andalannya seperti mengentaskan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan program makan bergizi gratis. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Lantas, bagaimana nasib IKN ke depannya? Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pada dasarnya Presiden Prabowo ingin tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Namun, AHY kembali mengingatkan IKN adalah proyek yang besar. Oleh karenanya, tidak dipungkiri jika Prabowo akan melakukan penyesuaian rencana waktu untuk pembangunan ibu kota negara tersebut. Apalagi, prioritas utama pemerintahan baru tidak hanya soal IKN, namun juga program-program strategis lainnya. Pernyataan itu disampaikan AHY Rabu 23 Oktober 2024 dalam kunjungan kerja ke kantor Kementerian Pekerjaan Umum. IKN kita juga mengetahui ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan, karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Meski demikian, AHY menjelaskan progres terdekat untuk IKN mengarah ke penggunaan gedung yang sudah terbangun. Setelah itu, melanjutkan pembangunan untuk kantor-kantor pusat pemerintahan. Yang jelas, yang kami pernah dengar adalah bagaimana kelanjutan dari IKN ini lebih diprioritaskan untuk menghadirkan pusat untuk legislatif misalnya, karena untuk eksekutif sudah terbangun, progresnya juga real, bisa dilihat oleh kita semua. Terakhir diresmikan Istana Negara oleh Bapak Presiden Jokowi, saya hadir menyerahkan sertifikat ketika itu. Berikutnya Istana Garuda dan juga sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat
Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah, tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga judikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau ke depan itu, utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya. Kelanjutan mega proyek IKN juga diakui bakal berlanjut oleh salah satu Menteri Prabowo, Raja Juli Antoni, pada Senin 21 Oktober 2024. Raja Juli Antoni menegaskan, Prabowo memiliki komitmen kuat untuk membangun IKN. Menurutnya, Prabowo juga sudah sering mengungkap komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, bahkan akan menuntaskan pembangunan ibu kota Nusantara tersebut. Selain Raja Juli, ada Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti yang juga kerap memberikan penegasan terkait keberlanjutan IKN. Di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 21 Oktober 2024, Diana menekankan perintah Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ditanya soal target 100 hari pertama untuk IKN, Diana menegaskan pihaknya akan melanjutkan apa yang sudah berjalan. Kemudian usai upacara serah terima jabatan di kantornya, Senin 21 Oktober 2024, Diana juga kembali memastikan pemerintahan Prabowo akan melanjutkan pembangunan IKN. Menteri PUPR periode 2014-2024, Basuki Hadi Mulyono, mengungkap dirinya akan melanjutkan tugasnya sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Namun, menteri yang akrab disapa Pak Bas itu mengatakan dirinya tidak lagi menjadi PLT, namun sebagai Ketua Otorita IKN. Basuki menyebut keputusan Presiden terkait kelanjutan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN masih diurus oleh Sekretaris Negara. Kalau ini saya bukan mendahului, ya, tapi menurut Pak Seknek, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di IKN. Oh, masih belum. Masih sebagai PLT kepala. Sekarang PLT-nya sudah berhenti. Berarti definitif, Pak? Udah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek untuk Kepala Otorita IKN begitu Pak ya? Iya. Penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN juga sekaligus mengisyaratkan Prabowo akan melanjutkan program pembangunan IKN. Hal itu juga didukung pernyataan Basuki yang menyebut Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN. Basuki mengungkap Prabowo menargetkan pembangunan lembaga yudikatif dan eksekutif selesai dalam 2 tahun mendatang. Dengan demikian, gedung-gedung DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, dan gedung lembaga yudikatif lainnya akan segera dibangun. Sebelum lengser, Jokowi berulang kali menegaskan program IKN dipastikan akan berlanjut. Apalagi menurutnya, Undang-Undang IKN telah didukung oleh 93% fraksi-fraksi DPR. IKN ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apalagi yang mau ditanyakan? 93%. Akan tetapi, kelanjutan proyek IKN saat ini ada di tangan Prabowo. Lantas, akankah Prabowo akan mengajak menteri-menterinya dan menarik investor ke IKN seperti yang sudah dilakukan Jokowi? Simak kelanjutannya hanya di kompas.com.